Tanggal 12 Januari 2024. Judul renungan kita, Kasih Kekal. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-15. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang berpaling jauh dari kelemahan-kelemahan manusia untuk memandang Yesus, suatu perubahan terjadi dalam tabiat. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya, dan hendaklah menjadi usahamu untuk meninggikan Yesus. Hendaklah mata pikiran diarahkan kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Dan bila mana engkau menggabungkan diri dalam pekerjaan ini, ingatlah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayat yang ke-20. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat yang ke-15. Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa ia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dari kasih yang kekal. Pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke dalam jiwanya orang berdosa, dan dari dia mengalir ke jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat yang ke-9. Ia menjauh dari Allah, menjadikan perpisahan yang kekal dari Dia. Adakah benar bahwa ia barangkali pernah menerima pengampunan? Tetapi rohnya yang tidak berpengasihan menunjukkan bahwa ia sekarang menolak kasih Allah yang mengampuni. Ia telah memisahkan dirinya dari Allah dan berada dalam keadaan yang sama seperti sebelum ia diampuni. Ia telah menolak pertobatannya dan dosa-dosanya berada di atas dia seperti ia belum bertobat. Tetapi pelajaran penting dari perumpamaan ini terletak dalam perbandingan di antara pengasihan Allah dan kekerasan hati manusia. Dalam kenyataan bahwa pengasihan pengampunan Allah harus menjadi ukuran terhadap dirinya sendiri. Kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa, tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain. Kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 188. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya cenderung menilai dosa, melihat beberapa orang lebih buruk dari yang lain? Bagaimanakah kecenderungan ini mempengaruhi kemampuan saya untuk mengampuni dosa yang mungkin bukan kesalahan saya? Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan saat ini. Engkau mengingatkan kepada kami masing-masing betapa besar kasih-Mu. Engkau telah mengampuni kami. Dan Kau mengundang kami masing-masing untuk memiliki roh yang suka mengampuni. Oleh sebab itu tuntun kami Tuhan. Biarlah kami juga diajar oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk sanggup mengampuni sesama kami dalam nama Yesus. Amin.
salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.